Oh iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita sore hari ini untuk berkumpul melalui wasilah Zoom untuk sama-sama kita mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, untuk sama-sama kita meningkatkan iman kita. Karena di antara hal yang dapat menumbuh sumburkan iman, memberikan gizi kepada ruhani kita, itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anfal, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanyalah orang-orang beriman yang apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambahlah keimanannya. Jadi insya Allah kita akan membahas surat Al-Asr ya sore hari ini. Kemarin Pak Udi menghubungi saya membahas dua surat, tapi setelah saya baca-baca lagi, kelihatannya terlalu panjang kalau kita bahas dua surat ya, surat Al-Asr dan surat At-Takatsur. Jadi saya minta izin sore hari ini kita bahas satu surat saja, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ini adalah surat yang insya Allah kita sudah sama-sama hafal ya. Kita coba baca sama-sama. Silakan dibuka mikrofonnya yang memungkinkan untuk buka mikrofon. Ya, siap. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم Wal 'asr Wal والعصر asr. innal insana lafi khusr. إن Innal الإنسان insana lafi لفي khusr. خسر خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا Illal الذين ladzina آمنوا amanu wa amilus وعملوا solihat. الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Watawasau وتواصوا bil بالحق haqqi watawasau وتواصوا bis sabr. بالصبر. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Insya Allah kita semua sudah hafal surat ini. Ini surat yang pendek, surat yang memiliki banyak keutamaan. Ya, Imam Ibnu Katsir saat membahas mengenai surat Al-Asr ini berkomentar, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surata", andaikan manusia sungguh-sungguh merenungi, mentadaburi surat ini, lawasathum, sungguh surat ini sudah mencukupi bagi mereka. Andaikan manusia merenungi surat Al-Asr ini, maka cukup. Surat Al-Asr ini menjadi nasihat, menjadi panduan kehidupan bagi manusia.
Sedangkan Imam Al-Baydawi dalam kitab tafsirnya berkata, "Man qara'a surat al-asri, ghafarallahu." Barang siapa yang membaca surat Al-Asr, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Wa kana mimman tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan mudah-mudahan kalau dia membaca surat Al-Asr, dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Jadi ini menunjukkan keutamaan surat Al-Asr. Dan mungkin kita sering melihat atau mendengar atau menyaksikan praktek orang-orang membaca surat Al-Asr sebagai bagian dari kafaratul majlis. Sebagai bagian dari zikir penutup majlis. Ini kita sering lihat tuh, ada orang menutup majlis, menutup pengajian. Mari kita tutup pengajian kita dengan baca surat Al-Asr. Nah, mungkin kita pernah mendengar ada orang menyatakan seperti itu. Nah, menutup majlis dengan membaca surat Al-Asr ini sering dipraktekkan oleh para sahabat. Ya, oleh para sahabat Nabi. Memang nggak ada dalil maksur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada hadis Nabi pernah melakukan itu. Tapi para sahabat Nabi melakukan itu. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab hadis beliau, kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, dari sahabat Abi Madinah Ad-Darimi. Abi Madinah Ad-Darimi wa kanat lahu suhbatun. Yang Abi Madinah Ad-Darimi ini adalah salah seorang sahabat Nabi. Qala, Abi Madinah bercerita, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah jika ada dua orang sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idzil taqaya, keduanya bertemu, apabila ada dua orang sahabat Nabi bertemu, lam yaftariqa, maka keduanya tidak akan berpisah, hatta yaqra'u ahaduhuma 'alal akhar, sampai salah seorang dari keduanya membaca, ya. Membaca apa? Membaca wal asri innal insana lafi khusrin. Membaca surat Al-Asr. Thumma yusallima ahaduhuma 'alal akhar. Kemudian sesudah membaca surat Al-Asr itu, salah seorang dari keduanya akan mengucapkan salam kepada sahabatnya yang lain. Jadi ini kebiasaan para sahabat. Kalau bertemu, duduk-duduk, ada majelis, ada pertemuan, dan kemudian mereka akan berpisah, maka sebelum berpisah, salah seorang dari sahabat Nabi itu akan baca surat Al-Asr. Baru kemudian mengucapkan salam. Nah, baru kemudian berpisah. Ini biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi. Dan kita boleh untuk mengamalkan, ya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaknya kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para sahabat, ya, terutama sunnahnya khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Seorang sahabat, empat sahabat yang menjadi khulafa ar-rasyidin. Ya. Jadi ini menunjukkan keutamaan dari surat Al-Asr. Yang insya Allah mudah-mudahan kita sudah hafal semua surat Al-Asr ini. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat. Jadi sebelum masuk ke sini, mungkin saya ingin jelaskan terlebih dahulu mengenai asbabun nuzul dan pengkategorian dari surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini termasuk surat Madaniyah atau surat Makkiyah. Ya. Maka kita tahu bahwa surat Al-Asr ini termasuk dalam kategori surat-surat Makkiyah. Surat-surat yang turun di kota Mekah. Dan surat-surat Makkiyah ini punya kekhasan tersendiri, punya karakter tersendiri. Biasanya dia surat-suratnya lebih pendek. Biasanya surat-surat Makkiyah ini terkait dengan masalah iman, terkait dengan masalah akhlak, ya, akidah iman, akidah akhlak. Berbeda dengan surat-surat Madaniyah yang turun di kota Madinah. Itu biasanya suratnya panjang, kemudian terkait dengan hukum, terkait dengan syariat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dalam agama ini, ya, syariat, beban, ya, taklif, itu baru ditekankan sesudah akidahnya kuat, sesudah akhlaknya baik. Baru kemudian ada hukum mengenai hukum pidana, hukum keluarga, rumah tangga, dan seterusnya. Itu ditegakkan sesudah akidahnya baik. Jadi memang penting itu namanya revolusi mental, gitu.
Nah, revolusi akidah. Ya, akidah ini mentalitas. Ya. Sebaik apapun peraturan itu dibuat, kalau mentalitasnya nggak berubah, ya nggak bisa jalan tuh sistem dengan baik. Jadi memang mentalitas ini harus diubah. Oleh karena itu 13 tahun Nabi berdakwah di kota Makkah, itu ayat-ayat atau surat-surat yang turun itu adalah surat-surat yang terkait dengan akidah, terkait dengan perubahan perubahan mentalitas, perubahan cara berpikir, shifting apa namanya paradigma, eh, mengubah paradigma berpikir manusia. Nah, kemudian di ayat pertama Allah berfirman wal asri. Ya, wa di sini adalah waw qasam, disebutnya waw qasam. Ya, huruf waw yang menunjukkan sumpah. Ya, jadi ada beberapa huruf-huruf qasam, huruf-huruf sumpah. Ada wa, ada bi, ada ta. Yaitu huruf-huruf sumpah tuh. Wallahi, billahi, tallahi. Itu artinya sama, demi Allah. Ya. Nah, kita nggak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Eh, Nabi pernah bersabda, man halafa bi ghairillahi fahuwa syirkun. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Ini kesyirikan tuh kalau ada seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Ya. Tapi syiriknya bukan syirik besar ya, bukan syirik yang mengeluarkan dia dari Islam. Nah, ini syirik kecil, ya, termasuk syirik kecil. Ya, tapi ya dosa ini syirik. Dan dosa syirik ini kan berbahaya. Tapi nggak keluar dari Islam. Nggak kemudian orang kalau musyrik langsung dianggap kafir gitu keluar. Enggak, ini syiriknya syirik kecil. Apalagi kalau dia nggak tahu ya dimaafkan mudah-mudahan. Ya, kayaknya nggak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah. Ya, misalnya ada orang bersumpah, saya bersumpah atas nama ibu saya, atas nama orang tua saya, atas nama kehormatan diri saya, atas nama negara saya bersumpah. Nah, itu nggak boleh. Seorang mukmin hanya bersumpah atas nama Allah, demi Allah. Tidak tidak atas nama yang lain. Ya. Tapi Allah, nah, Allah Ta'ala boleh bersumpah atas nama makhluk-makhluknya. Di antara makhluk Allah adalah Al-Asr. Allah bersumpah atas nama Al-Asr. Kalau di dalam Al-Quran Allah bersumpah atas nama salah satu makhluknya, maka ini menunjukkan makhluk tersebut sesuatu yang penting sampai dijadikan sebagai objek sumpah. Kita disuruh untuk memperhatikan. Ketika Allah bersumpah atas nama suatu makhluk. Kalau Allah bersumpah wal asri, demi asr. Maka kita diminta memperhatikan apa yang dimaksud dengan asr itu. Nah, asr secara bahasa maknanya adalah al-waqt atau ad-dahr. Al-asr maknanya secara umum artinya adalah waktu atau masa. Ya, itu pengertian asr secara umum. Namun para ulama tafsir berbeda pendapat. Waktu yang dimaksud ini waktu apa? Ada yang berpendapat asr ini waktu secara umum, demi masa secara umum, waktu secara umum. Ada yang berpendapat asr ini waktu asar maksudnya. Waktu spesifik yaitu waktu asar. Waktu asar ini adalah waktu dimulai dari sejak bayangan matahari panjangnya sama dengan panjang benda tersebut ketika ditegakkan. Itu waktu asar ya. Jadi kita kalau ingin tahu waktu asar, ya nggak harus lihat jadwal waktu sholat abadi gitu ya. Nah, kita lihat bayangan matahari ya. Zaman dulu lihatnya bayangan matahari. Jadi kayu ditegakkan atau pasak ditegakkan. Kemudian apabila kayu itu direbahkan, sudah ditegakkan dia direbahkan, maka panjang bayangannya sama dengan panjang benda tersebut. Kalau sudah sama, berarti sudah masuk waktu asar. Nanti makin lama, ya eh, panjang bayangannya akan makin makin panjang ya, karena matahari akan terbenam. Jadi ketika mulai sudah sama panjangnya, maka itu masuk waktu asar. Jadi waktu asar ini adalah waktu di mana matahari mulai terbenam. Ya. Allah bersumpah atas nama waktu asar. Ini pengertian yang kedua. Kemudian ada lagi yang berpendapat asar di sini maksudnya adalah asrun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu hidupnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tiga pendapat ya para ulama mengenai makna asar. Namun Imam Ibnu Katsir menyebutkan pendapat yang terkuat adalah asar di sini adalah waktu secara umum. Jadi Allah bersumpah atas nama waktu secara umum.
Bukan spesifik waktu hidupnya Nabi, bukan spesifik waktu asar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu? Di antara asbabun nuzul dari surat Al-Asr ini adalah karena orang-orang musyrik Mekah itu biasa menggunakan waktu asar khususnya untuk beristirahat. Ya, jadi waktu asar mereka biasanya kongko-kongko duduk-duduk gitu, ngobrol, istirahat, mereka hitung untung rugi perdagangannya. Kadang-kadang mereka saling bercanda, saling ya saling ya ejek-ejekan gitu ya. Saling bercanda, saling ejek-ejekan dan kemudian akhirnya terjadi perkelahian. Itu sering terjadi perkelahian di waktu asar. Nah, kemudian mereka mencela waktu asar. Wah, ini waktu asar ini bahaya ini. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mencela waktu. La tasubud dahr. Fa innallaha huwa dahr. Karena sesungguhnya Allah itulah sang pemilik waktu. Jangan mencela waktu. Ada orang mencela waktu, menyatakan ini hari sial, ini tanggal sial, ini tahun sial. Oh, dia kalau mau lakukan sesuatu dia harus lihat, "Oh, ini bulan apa nih? Oh, ini bulan bulan Safar. Bulan Safar kita jangan jalan-jalan itu karena ini bulan sial." Nah, itu nggak ada sebetulnya. Ya, jadi keyakinan akan adanya hari sial, tanggal sial, bulan sial, waktu sial ini keyakinan khurafat ya, keyakinan yang keliru yang bisa membuat jiwa manusia itu menjadi lemah. Ya, seseorang itu menjadi penakut, menjadi pengecut. Ya, dia ingin melakukan sesuatu dia harus lihat tanggalan dulu apa segala macam gitu ya, hari sial. Nah, ini nggak boleh. Jadi semua waktu itu baik, semua hari itu baik untuk kita melakukan amal soleh. Terutama waktu asar. Ya kalau makna wal asri ini khususnya waktu asar, dulu orang-orang musyrik Mekah itu sering sering melakukan apa mereka saling menghina di waktu asar ya sambil menghitung-hitung untung rugi perdagangannya ya. Mereka kan masyarakat pedagang orang-orang Mekah itu. Waktu asar mereka menghitung untung rugi perdagangannya. Kalau ada orang yang rugi ya dihina-hina, diejek-ejek. Ah, kamu rugi. Begitu. Nah, ini makna dari al-asr. Kalau makna asar tadi kita tarik ke waktu asar, maka waktu asar ini adalah waktu yang utama. Ya. Dia bukan waktu yang buruk sebagaimana tadi anggapan orang-orang Mekah. Waktu asar ini waktu di mana orang suka menghina apa segala macam, ini waktu buruk gitu. Bukan, ini bukan waktu yang buruk. Bahkan ini salah satu waktu yang utama. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati. Peliharalah oleh kalian solat-solat, semua solat. Salawat itu jamak dari solat ya. Peliharalah oleh kalian semua solat. Maksudnya 5 waktu solat. Dari 5 waktu solat itu, wassalatil wusta. Allah berikan penekanan, peliharalah solat wusta, solat pertengahan. Nah, apa yang dimaksud dengan solat pertengahan itu? Sebagian besar para ulama memaknai sholat wusta itu sebagai sholat asar. Nah ini sholat yang ada di pertengahan. Ya. Subuh, zuhur, pertengahannya asar. Ya. Wa qumu lillahi qanitin. Dan berdirilah kalian menghadap Allah dalam sholatmu dengan keadaan khusyuk. Ini menunjukkan waktu asarnya waktu utama. Sampai Allah berikan penekanan khusus untuk sholat asar. Dan memang kadang-kadang orang tuh kalau sholat asar ya, kadang ya orang yang lalai itu suka menganggap sepele sholat asar. Sholat asar ini kan oh, biasanya orang sudah capek lelah bekerja gitu. Akhirnya jadi malas sholat. Ditunda-tunda akhirnya jadi sholatnya jadi berantakan. Atau ibu-ibu yang ada di rumah ya biasanya waktu asar itu ya ini waktu beristirahat atau waktu mempersiapkan untuk kegiatan malam hari. Akhirnya kadang suka menunda-nunda sholat asar. Nah ini enggak, ini sebaiknya ya tidak dilakukan ya jangan. Karena ini waktu asar ini waktu utama. Allah Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Bertasbihlah memuji Allah sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi ini 2 waktu utama nih. Waktu sebelum terbit matahari yaitu waktu subuh dan waktu sebelum terbenam matahari yaitu waktu asar. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menjelaskan mengenai keutamaan waktu asar. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam,
yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Sungguh ada dua malaikat yang saling bergiliran jaga, yaitu malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ini dua malaikat ini ganti-gantian jaga. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asar. Dan dua malaikat ini akan ketemu, ya, di dua waktu, yaitu di waktu salat fajar, salat subuh, dan waktu salat asar. Ya. Malaikat penjaga malam akan naik ke langit ketika waktu subuh. Ya, ini dia udah selesai waktu jaga malamnya. Nah, malaikat penjaga siang akan turun ke bumi. Bertemulah mereka di waktu subuh. Demikian juga di waktu asar. Di waktu asar, malaikat penjaga siang akan naik, ya, ke langit, sedangkan malaikat penjaga malam akan turun. Bertemu kedua-dua malaikat ini di waktu subuh dan asar. Makanya waktu subuh dan asar ini waktu yang paling utama bagi kita untuk banyak berzikir, banyak berdoa, ya. Termasuk juga banyak bersedekah. Ya, kalau kita mau bersedekah, sedekahlah di waktu subuh dan di waktu asar. Ya, karena disaksikan oleh dua malaikat, ya, dalam satu hadis yang lain, ya, kata Nabi SAW, ya, seseorang yang bersedekah di waktu subuh, ya, maka akan didoakan oleh dua malaikat. Malaikat malaikat akan berkata, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang berinfak di waktu subuh ini ganti dari harta infaknya. Nah, ini kita kalau bisa, ya, subuh kita infak. Ya, infak di masjid, infak pada orang miskin. Ya, infak itu mudah sekarang, ya. Waktu subuh juga kita bisa infak lewat apa? E-banking kan. Kita kumpulin aja tuh rekening-rekening donasi, ya, rekening-rekening yang mengelola dana sosial itu. Nah, udah, kalau subuh kita niat infak. Ya nggak harus besar, nggak harus nominal yang besar, nominal kecil juga nggak masalah. Yang penting konsisten. Nah, di waktu subuh atau di waktu asar kita infak. Ini waktu infak terbaik. Dalam hadis yang lain mengenai keutamaan waktu asar, kata Nabi SAW, da'watu dhinnun idda'a wa huwa fi batnil hut. Adalah doanya Nabi Dhunnun. Nabi Dhunnun itu nama panggilan untuk Nabi Yunus. Ketika ia berdoa di dalam perut ikan. Ya. Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslim fi syai'in qattun illa stajaballahu lahu. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa seperti itu. Dengan doa seperti doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, illa stajaballahu lahu, kecuali pasti Allah akan ijabah, akan kabulkan doanya. Wa sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyana tilkas sa'ah. Ya. Ini bukan salah, ya, su'ila ini harusnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai kapan waktu istijabah doa itu. Kapan sebaiknya doa itu dilantunkan, ya. Faqala inda salatil asr, maka kata Nabi SAW, sebaiknya doa itu dipanjatkan ketika waktu sholat asar. Kita sekarang nih masih masuk waktu sholat asar nih. Ini waktu istijabah doa. Makanya alhamdulillah kita bisa belajar Quran di waktu ini. Ini waktu terbaik untuk zikir, melakukan amal soleh, ya, untuk berdoa, untuk sodakoh dan seterusnya. Nah, Allah bersumpah dengan nama waktu asar. Kemudian di ayat kedua Allah berfirman, Innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Di dalam ayat ini ada dua huruf penegas. Ada dua huruf penegas. Atau disebutnya huruf taukid. Huruf taukid. Harfut taukid. Ini huruf penegas yang menunjukkan sungguh-sungguh, benar-benar menegaskan betul. Huruf penegas. Apa saja dua huruf penegas itu? Yang pertama, ya, yang pertama adalah huruf inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Penegas nih. Kemudian yang kedua huruf la. La ini juga huruf penegas. Artinya sesungguhnya. Ya, benar-benar. Aha, inna sesungguhnya, la benar-benar. Jadi dua kali Allah menguatkan statement pada ayat kedua ini.
Apa statement Allah di dalam ayat kedua ini? Allah menegaskan sesungguhnya benar-benar al-insan manusia. Sini pakai alif lam. Alif lam di sini maknanya sama seperti alif lam pada alhamdu. Kita baca surat Al-Fatihah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Al pada alhamdu biasanya diterjemahkan apa? Hamdunya kan pujian. Segala puji. Jadi al di sini disebutnya al-istighraq. Al yang menunjukkan keseluruhan. Sama. Alhamdu dengan al-insan. Sesungguhnya segala manusia. Nah, kalau jadi segala pujian. Seluruh pujian. Sesungguhnya seluruh manusia. Kemudian pakai la lagi tadi. Ya, la ini huruf penegas juga. Sesungguhnya seluruh manusia la benar-benar fi di dalam khusrin. Di dalam kerugian. Orang musyrik Mekah waktu asar ngitung untung rugi. Hari ini dapat untung berapa, rugi berapa. Maka Allah menegaskan, kamu itu rugi semuanya. Nggak ada yang untung. Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia semuanya. Baik mukmin, kafir, ya, laki-laki, perempuan, ya, itu semuanya rugi. Yang apa, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata, semuanya rugi. Innal insana lafi khusrin. Ya. Lafi ya, lafi ini ada dua huruf di situ. Ada dua kata. Kata pertama adalah la, yang artinya tadi benar-benar. Kata kedua fi. Fi itu artinya di dalam. Ya, fi ini mengandung makna tempat atau wadah. Ya, jadi di ayat ini Allah menegaskan semua manusia berada di dalam wadah khusr. Apa itu khusr? Khusr memiliki banyak arti. Di antaranya adalah rugi, sesat, celaka, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai oleh manusia. Dan di sini Allah gunakan kata khusr dalam bentuk nakiroh. Menunjukkan ruginya ini umum. Semua bentuk kerugian. Ya, jadi bukan hanya rugi harta, bisa jadi rugi waktu, bisa jadi rugi tenaga, bisa jadi rugi sumber daya, macam-macam kerugian. Sesungguhnya manusia sungguh-sungguh berada di dalam kerugian. Masya Allah. Ya. Orang biasanya waktu asar itu ngitung untung rugi, Allah tegaskan enggak ada yang untung, semuanya rugi. Subhanallah. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah tegaskan, ada orang-orang yang enggak rugi. Illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ada orang-orang yang Allah kecualikan dari kerugian, yaitu siapa? Alladzina amanu. Yang enggak rugi, manusia yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria. Yang pertama, alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, orang-orang yang melakukan amal salih. Amal itu perbuatan ya. Jadi bukan amal solih itu maksudnya masukin uang ke kotak amal, bukan ya. Jadi amal solih ini maksudnya perbuatan kebaikan, perbuatan kebajikan. Ya, wa amilus salihat. Kemudian yang ketiga, wa tawasau bil haqqi, saling menasehati tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabri, saling menasehati tentang kesabaran. Jadi yang nggak rugi adalah yang memiliki 4 kriteria ini. Allah Ta'ala menegaskan iman itu harus disambung dengan amal. Sesudah iman harus beramal. Ya. Iman itu kan keyakinan yang kokoh, yang didasari oleh pengetahuan. Nah, pengetahuan ini harus ada pengamalannya. Nggak boleh hanya tahu tapi nggak mengamalkan. Itu nggak boleh. Tercela dalam agama kita. Orang yang tahu tapi nggak beramal. Ya. Dalam surat Al-Fatihah kita membaca doa ya di akhir Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya Allah, berikan pada kami petunjuk menuju jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atasnya. Bukan jalan orang yang kau murkai, al-maghdubi alaihim.
bukan pula jalan orang yang tersesat. Nah, siapa yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim? Para ulama mayoritas berpendapat yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi ini dimurkai oleh Allah? Karena orang-orang Yahudi ini punya satu karakter khas, yaitu apa? Mereka punya ilmu tapi nggak beramal. Ilmunya banyak tapi nggak beramal. Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi mereka tidak menegakkan kebenaran. Itu salah satu sifat buruk dari orang-orang Yahudi. Punya iman tapi nggak beramal. Punya ilmu tapi nggak beramal. Sekarang orang suka sebut apa? Jarkoni. Iso ngajar, orang iso ngelakoni. Bisa yang ngajar. Dia punya ilmu tapi nggak bisa menjalani. Ya. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi tetap aja. Karena syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap kekuasaan, syahwat terhadap harta, dia rakus terhadap harta. Akhirnya kebenaran itu dia singkirkan, hati nuraninya dia tanggalkan. Nah, ini bahaya ini. Orang yang punya ilmu tapi nggak beramal. Nah, dalam agama kita nggak boleh begitu. Agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan. Jadi ilmu harus diamalkan. Kemudian di surat Al-Fatihah kita juga berdoa, walad dhalin. Jangan pula kita menjadi orang yang tersesat. Orang tersesat siapa? Kata para ulama, hum an-nasara. Mereka adalah orang-orang Nasrani. Kenapa orang Nasrani ini disebut tersesat? Karena mereka adalah kelompok yang gemar beramal tanpa ilmu. Mereka punya amal tapi nggak ada ilmunya, nggak ada dasarnya. Nah, ini kita nggak boleh begitu. Orang beriman, pengikutnya Nabi Muhammad SAW harus menyeimbangkan antara ilmu dan amal. Jadi ilmu itu harus diamalkan. Amal itu harus berdasarkan ilmu. Ya, jadi seimbang. Keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan. Amal salih adalah pengamalan dan perbuatan. Jadi harus seimbang antara ilmu dan amal. Kemudian kalau dia sudah beramal, dia sudah tahu ini benar dan kemudian dia amalkan, maka kewajiban berikutnya adalah saling menasehati dalam kebenaran tersebut. Ya, dan sabar. Jadi dakwah, menyebarkan kebenaran yang tadi sudah dia yakini dan kemudian dia amalkan. Jadi nggak boleh kita ini soleh sendirian gitu. Nggak boleh. Kita harus berusaha menjadi orang soleh dan juga orang muslih. Kalau soleh itu baik secara personal, individual. Kalau muslih, baik secara sosial. Dia baik kepada dirinya dan dia juga berusaha memperbaiki lingkungan sekitarnya. Dan ini hal yang wajar, hal yang lumrah. Fitrah manusia itu kalau gandrung kepada sesuatu, dia akan sebarkan informasi terhadap sesuatu itu. Gitu. Kan kita kalau fanatik kepada satu tim sepak bola misalnya ya, wah kita gemar pada satu tim sepak bola, maka kita ketemu siapapun dalam diskusi sepak bola, pasti kita akan unggulkan tim sepak bola unggulan kita. Gitu. Yang ngefans sama MU, Manchester United, pasti kemana-mana ngomong, wah MU pokoknya paling hebat lah. Yang ngefans sama, kalau orang Bogor ya, Persikabo. Gitu. Persikabo itu nggak pernah kalah tuh lawan MU tuh ya, karena nggak pernah main lawan MU. Wah pokoknya Persikabo paling hebat lah. Itu hal yang lumrah gitu. Kalau seseorang meyakini satu kebenaran, dia akan sampaikan kepada orang lain mengenai kebenaran yang dia yakini. Nah, kalau kita yakin dengan kebenaran Islam, kemudian kita sudah beramal, mengamalkan apa yang diajarkan dalam agama Islam, maka hal yang lumrah, hal yang wajar. Kalau kita juga punya semangat untuk menyebarkan ya kebenaran ajaran Islam ini kepada orang yang ada di sekitar kita. Jadi punya kewajiban dakwah. Kemudian yang unik lagi, ya, kalau di ayat kedua tadi Allah berfirman, ya, innal insana. Insan ini bentuk mufrad, bentuk tunggal. Ya. Sesungguhnya manusia, seorang manusia. Ya. Manusianya siapa saja. Ini bentuk tunggal. Tapi ketika Allah beralih di ayat ketiga, Allah gunakan bentuk jamak, bentuk plural. Illalladzina amanu. Alladzina ini jamak. Kalau satu alladzi, kalau banyak alladzina. Amanu juga jamak. Kalau satu amana, kalau banyak amanu. Amilu juga jamak, bentuk plural. Kalau satu apa? Amila.
Kalau banyak amilu. Jadi di ayat ketiga ini Allah gunakan bentuk jamak, bentuk plural. Ya. Jadi yang beruntung adalah orang-orang yang mereka beriman, mereka beramal soleh, mereka saling mewasiati. Jadi mereka banyak. Jadi ayat ini menunjukkan kebaikan itu ada pada kebersamaan. Ya. Jadi seorang muslim itu dituntut untuk hidup berjamaah. Gak boleh hidup sendiri-sendiri itu. Hidup egois, nafsi-nafsi gitu. Gak boleh. Alhamdulillah kita ini berjamaah ya, ada majelis Siratul Jannah. Ini bentuk jamaah yang kita berjamaah. Ya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, kadirul jamaah khairu min sofwanil fardi. Kotornya hidup berjamaah, keruhnya hidup berjamaah, itu lebih baik daripada bersihnya hidup sendirian. Nah, kita hidup berjamaah, hidup bersosialisasi, berkawan, berteman, dan dalam pertemanan tersebut ada masalah. Mungkin kita sempat mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang atau kita disakiti oleh orang ya. Nah, itu lebih baik ya, hidup itu ada tersinggung dikit apa segala macam, hidup berjamaah kemudian ada ada pernak-pernik kehidupan berjamaah, ada masalah, itu jauh lebih baik daripada kita hidup bersih tapi sendirian. Ya, jadi agama kita menekankan hendaknya kita berjamaah. Kalau kita perhatikan ya, hampir semua perintah dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Sholat, terutama bagi laki-laki, berjamaah. Puasa, itu berjamaah tuh. Harus sama-sama. Jangan puasa Ramadan sendirian. Dia tahu ini Ramadan, bulan bulan Ramadan udah datang, kemudian diamalkan sendirian. Nggak boleh. Dia harus lapor kepada imam, kepada amirul, kepada umara, kepada apa namanya, uh, ya kepada umara ya, kepada pemerintah. Kemudian nanti umara menetapkan kita puasa mulai tanggal segini. Nanti berbuka juga ya, Idul Fitri, Lebaran juga sama-sama. Nah, puasa bareng-bareng. Zakat ada amilnya, ada pengelolanya, sama-sama. Sampai jadi lembaga itu ya, Baznas ya, menunjukkan zakat juga dikelola sama-sama berjamaah. Karena efeknya, manfaatnya akan lebih besar. Haji apalagi, wah itu berjamaah. Ya, jadi hampir semua amal di dalam agama kita itu diperintahkan untuk berjamaah. Makanya menjaga semangat berjamaah, kebersamaan, menjaga persatuan, menjaga ukhuwah itu sangat penting dalam agama kita. Ya, sampai-sampai Allah menyebutkan innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang yang beriman itu yang bersaudara. Jadi iman dan persaudaraan itu penting. Nggak boleh kita menzolimi orang, sengaja menzolimi orang, sengaja menyakiti orang, nggak boleh. Kenapa? Karena amal-amal yang dilakukan dalam agama kita ini ya sebagian besar dilakukan secara berjamaah. Ya, bagaimana mungkin kita bisa sholat khusyuk kalau misalnya kita bermusuhan dengan orang yang ada di sebelah kita ketika kita sholat, ini kan nggak bisa khusyuk kita sholat. Ya. Karena kita wajib jaga ya persatuan, ya jangan mudah untuk berpecah, jangan mudah untuk berselisih. Ya, ada perbedaan-perbedaan pendapat ya didiskusikan dengan cara yang santun ya. Sebagaimana cara kita berdiskusi dengan saudara kandung kita sendiri gitu lah. Kita berusaha dengan cara yang santun. Gitu. Nah, jadi kalau bisa kita simpulkan ya di dalam surat Al-Asr ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala berikan rumus agar hidup kita tidak merugi. Rumusnya apa? Yang pertama iman, yang kedua iman itu harus ditunjukkan dengan amal. Nggak boleh hanya sekedar iman ngaku-ngaku percaya tapi nggak ada amalnya, buat apa? Iman harus ditunjukkan dengan amal ya. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang amalnya paling baik ya. Janjinya paling ditepati, kemudian ucapannya paling jujur. Kalau dia bisnis, bisnisnya paling terpercaya, paling amanah. Kalau dijadikan pemimpin, maka dia menjadi pemimpin yang paling melayani bagi masyarakatnya. Itu orang beriman itu harus ditunjukkan dengan amalnya. Amalnya baik. Makanya antara iman dan amal ini nggak boleh apa namanya, nggak boleh berbeda gitu, nggak boleh kontradiktif. Coba kita lihat misalnya Nabi ketika sebutkan ayat-ayat mengenai akhlak seseorang itu selalu disandingkan dengan iman. Ya, misalnya Nabi bersabda apa? Eh, ma, eh, apa? Eh, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, barang siapa yang ngaku dia itu orang beriman, maka hendaknya dia ucapkan perkataan yang baik-baik atau dia diam. Nah, coba antara iman dengan amal berbicara itu harus sinkron, harus benar, harus sama-sama bagus. Kalau imannya bagus, ucapannya juga bagus. Dalam hadis yang lain kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Dia harus baik sama tetangganya. Kalau ngaku orang beriman, ya. Orang beriman itu harus jaga kebersihan karena kata Nabi SAW, syatrul imani apa? At-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah cabang dari keimanan. Nah, jadi antara iman dengan amal harus sinkron. Harus dibuktikan iman itu dengan amal. Ya, memang ini jadi PR kita hari ini ya. Kita lihat sekarang banyak ya negara-negara yang mengaku muslim kok malah korupsinya paling tinggi gitu ya. Malah judi online-nya paling tinggi ya, malah waduh macam-macam masalah. Ya, jadi kayaknya imannya ini belum tumbuh menjadi amal. Nah, ini masalah. Bisa jadi karena memang belum beriman, baru berislam. Nah, jadi belum, kalau iman itu kan keislaman yang kokoh ya. Dahulu ketika kaum muslimin itu masuk Islam, banyak orang masuk Islam ketika Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Itu kan banyak orang-orang Arab Badui masuk Islam. Sampai turun surat apa? Surat An-Nasr itu. Kita udah pernah bahas. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Banyak orang masuk Islam berbondong-bondong. Maka Nabi ketika itu bersabda, "Aslaman nas." Orang-orang masuk Islam. Wa amana Amr bin As. Akan tapi yang betul-betul beriman cuma satu orang, yaitu Amr bin As. Amr bin As ini masuk Islam juga memang menjelang Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Dia masuk Islam yang terlambat. Tapi kata Nabi, Amr bin As ini masuk Islamnya sungguh-sungguh. Maka kata Nabi, Amr bin As nggak masuk Islam. Amr bin As itu beriman. Nah, jadi beda antara iman dan Islam. Kalau orang masuk Islam, dia baru masuk Islam, baru 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 pinggirannya lah, baru ngaku sebagai muslim, atau kalau bahasa sekarang mungkin baru Islam KTP. Nah, itu bukan bukan orang beriman tuh, dia baru muslim ya. Makanya yang kita tekankan adalah ya mengganti status bukan hanya muslim tapi juga mukmin ya. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman apa? Wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui ini yang baru masuk Islam ini berkata, kami telah beriman. Kul lam tu'minu. Katakan, kalian belum beriman. Walakin kulu aslamna. Akan tapi katakanlah kalian itu baru berislam. Sepertinya di negeri kita ini banyak orang yang baru Islam. Baru Muslim. Tapi belum beriman. Karena apa? Keimanan itu belum nampak menjadi amal. Korupsi di mana-mana. Yang korupsi bukan cuma pejabat, bukan cuma orang yang punya kekuasaan. Tapi kadang-kadang orang miskin juga korupsi. Gitu. Orang yang nggak punya apa-apa, jadi dia korupsi gitu. Dia korupsi jalan, apa namanya, lawan arah, itu korupsi gitu kan. Dia, itu Masya Allah. Banyak masalah. Ya. Karenanya harus ditingkatkan antara Islam menjadi iman. Meningkatkan Islam ke iman itu apa caranya? Caranya nggak ada cara lain kecuali meningkatkan ilmu. Jadi iman itu hidup, iman itu bangkit karena ilmu. Makanya penting agenda reedukasi publik ya istilahnya ya, mendidik kembali masyarakat. Di antara salah satu cara social engineering, cara merekayasa sosial mengubah masyarakat ya nggak ada cara lain kecuali mereedukasi publik, mendidik kembali masyarakat. Oleh karena itu penting bagi kita yang ketiga ini dakwah ya, agar hidup kita nggak merugi kita harus terlibat dalam aktivitas dakwah. Tawasau bil haqqi ya, mendakwahi kebenaran, mendakwahkan kebenaran ya, wa tawasau bis sabri dan mendakwahkan kesabaran ya. Jadi saling wasiat. Wasiat ini Allah Subhanallah gunakan kata tawasau. Tawasau itu dari kata wasiyah ya. Wasiyah. Kita tahu ya wasiat itu apa? Wasiat itu kan adalah ucapan atau tulisan yang sangat penting yang biasanya ditulis oleh seseorang kalau dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Itu kan wasiat gitu kan. Dan wasiat ini sempat menjadi kewajiban gitu. Menulis wasiat itu sempat menjadi kewajiban. Dalam surat Al-Baqarah ya.
sebelum Allah berfirman tentang kewajiban melaksanakan puasa, ya Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu kewajiban puasa. Sebelum kutiba alaikumusiyam ada kutiba yang lain itu, yaitu apa? Ya ayyuhalladzina amanu apa? Kutiba alaikumul wasiyah. Idza hadara ahadakumul mautu, ya, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu an taktubul wasiyah. Firman Allah di surat Al-Baqarah ya. Diwajibkan atas kalian apabila kalian akan mengalami kematian, kalian lagi sakit keras atau kalian ingin melakukan perjalanan jauh, khawatir ada kecelakaan di jalan atau kalian sedang melakukan profesi yang berbahaya, ya hendaknya kalian tulis wasiat, antak tubul wasiat. Ya. Jadi wasiat ini dulunya wajib sebelum datang perintah pembagian harta waris. Ya wasiat ini suatu tulisan yang sangat penting atau ucapan yang sangat penting. Nah Allah gunakan kata wasiat ini dalam berdakwah. Jadi dalam berdakwah kita anggap ini sesuatu yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pernah bersabda, ini hadis yang luar biasa kalau kita renungkan nih, luar biasa. Bisa menjadi panduan kita dalam menjalani kehidupan. Yang kehidupan kita, ya kita nggak tahu kapan berakhir. Tapi mudah-mudahan kehidupan kita ini berakhir dalam keberuntungan, tidak dalam kerugian. Kata Nabi SAW, ala, ketahuilah, ingatlah. Inna dunya mal'unah. Sesungguhnya kehidupan dunia ini terkutuk. Terkutuk, nggak ada manfaatnya. Mal'unun ma fiha. Terkutuk, terlaknat segala apa yang ada di dalam dunia. Ya. Nabi SAW ini bukan lelaki yang mudah mengutuk sesuatu. Nabi itu bukan la'an. Bukan orang yang mudah mengutuk. Mudah menganggap sesuatu itu jelek gitu. Enggak. Nabi itu wa innaka la ala khuluqin azim. Seorang yang akhlaknya itu mulia, bahasanya itu terjaga. Tapi tiba-tiba Nabi bersabda, dunia ini terkutuk gitu. Ini kan menunjukkan Nabi ingin mengajarkan pada kita ini harus betul-betul waspada dalam menjalani kehidupan itu. Kehidupan dunia ini terkutuk. Kecuali yang nggak terkutuk, yang nggak sia-sia dalam kehidupan dunia ini ada 4 kata Nabi. Illa zikrullah. Yang nggak terkutuk itu adalah seseorang yang mengisi kehidupan di dunia dengan mengingat Allah. Ya, dia ingat Allah. Maka kalau dia ingat Allah, dia zikrullah, dia beribadah, kehidupan dunianya nggak terkutuk. Wa ma walah, dan segala hal yang dicintai oleh Allah. Segala hal yang membantu dia untuk tetap mengingat Allah. Jadi kita bekerja, mencari nafkah, kita berdagang, berbisnis, atau kita jadi karyawan profesional. Niatkan itu semua kerja kita itu untuk membantu kita ibadah kepada Allah. Jadi bukan bukan sekedar kerja itu untuk cari duit gitu, bukan, tapi kerja untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu kita beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita niatkan seperti itu, maka nggak termasuk dalam kelompok yang terkutuk. Kemudian yang ketiga yang nggak terkutuk juga siapa? Wa aliman, orang alim, orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu, pengajar, itu nggak terkutuk. Hidupnya nggak sia-sia. Yang keempat, au muta'alliman, atau orang yang belajar. Orang yang terus belajar, itu juga nggak terkutuk hidupnya, nggak sia-sia hidupnya. Masya Allah. Jadi kalau kita lepas dari aktivitas zikrullah, lepas dari aktivitas mawalah, apa-apa yang bisa membantu kita mengingat Allah, lepas dari aktivitas belajar dan mengajar, maka hidup kita akan sia-sia. Karenanya dimanapun kita berada, apapun posisi pekerjaan kita, aktivitas kita sehari-hari, jangan pernah lepas dari 3 hal tadi. Terutama tadi, jangan pernah lepas dari aktivitas pendidikan, reedukasi publik tadi, aktivitas dakwah. Jangan pernah lepas. Dengan porsi kita masing-masing, dengan posisi kita masing-masing. Seorang pengusaha tentu saja nggak bisa disuruh dakwahnya suruh ceramah gitu, ya nggak bisa. Tapi seorang pengusaha dia bisa berdakwah dengan apa? Dengan hartanya.
Seorang yang punya kedudukan di kantor, di perusahaan, ya dia bisa berdakwah dengan apa? Dengan jabatannya, dengan kekuasaannya. Dia bisa atur tuh bagaimana karyawannya bisa baik, bisa soleh, ya, bisa menjalani apa namanya aktivitas dengan benar, ya, di, dihindari fraud, apa ya korupsi apa segala macam. Nah, itu dengan kekuasaannya dia bisa lakukan itu. Jadi dakwah itu tidak harus dengan cara bicara di mimbar, ya. Dakwah itu bisa dengan macam-macam, dengan hartanya, dengan kekuasaannya, dengan pengaruhnya, dengan macam-macam. Ya. Intinya nggak boleh lepas dari aktivitas dakwah. Kenapa? Karena aktivitas dakwah, aktivitas tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, ini adalah aktivitas yang paling baik. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik ucapannya? Masya Allah. Kita ini ya, Bapak Ibu, setiap hari itu pasti berucap, berkata-kata. Ada ucapan kita yang kita ucapkan secara langsung kepada orang lain, ya, komunikasi antar personal. Ada juga ucapan kita ke dalam diri kita sendiri, komunikasi intrapersonal. Nih, sambil dengerin kajian kan pasti ngomong juga tuh, ngomong dalam hati itu komunikasi juga. Jadi hampir 24 jam dalam hidup kita, kadang ada orang mimpi, ya komunikasi juga tuh. Hampir 24 jam dalam hidup kita ya diisi dengan kaulan, dengan ucapan, dengan komunikasi. Dari berbagai macam komunikasi yang mewarnai hidup kita itu ada komunikasi terbaik, ahsanu kaulan. Apa komunikasi yang terbaik itu? Da'a ilallah. Mengajak orang kembali ke jalan Allah. Mengajak orang kembali kepada kebenaran, ya, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada cara hidup yang sehat, cara hidup yang baik, cara hidup yang lurus. Ya. Nah, ini aktivitas terbaik. Wa amila salihah. Dan nggak cuma ngajak, tapi juga dia beramal. Nah, ini jangan sampai apa? Jangan sampai jarkoni tadi ya, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni. Ya, jangan sampai apa? Kalau kata guru saya itu kun kal kenek wala takun kal calo gitu. Jangan sampai seperti calo. Calo itu apa? Calo bis itu. Ngajak orang naik bis, dianya nggak naik bis itu calo ya. Tapi kun kal kenek. Jadi seperti kenek. Kenek itu ngajak orang naik bis, ah dianya juga ikut naik bis itu. Ngajak orang melakukan kebaikan, dia juga melakukan kebaikan. Ya. Jadi mendakwahkan kebaikan, melakukan kebaikan. Wa qala innani minal muslimin. Dan yang terbaik juga adalah ucapan bangga, sesungguhnya aku adalah seorang muslim. Jadi identitas keislaman kita itu harus kita tunjukkan, saya itu muslim loh. Orang muslim itu nggak boleh begini, nggak boleh minum khamr, nggak boleh korupsi, nggak boleh berbohong, nggak boleh berdusta, nggak boleh ingkar janji. Saya itu muslim. Ya. Seorang muslim itu selalu ingat kepada Allah, sehingga waktu sholat dia sholat, ya. Dia bekerja dengan profesional. Saya itu muslim. Dia bangga dengan identitas kemusliman. Nah, ini ahsanu qawlan. Kemudian dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, Kul, katakanlah wahai Muhammad, hadihi sabili, inilah jalanku. Apa jalanku, jalannya Nabi itu, jalan hidupnya Nabi SAW. Ad'u ilallahi ala basirah. Jalan hidupnya Nabi itu adalah mengajak orang kembali kepada Allah dengan basirah, dengan dasar keterangan yang jelas. Dan ini bukan hanya jalan hidupku, ana wa manittaba'ani, jalan hidupku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kita kalau mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, hendaknya juga mengikuti jalan ini, yaitu jalan dakwah. Ya, jadi sekali lagi dakwah itu enggak ceramah, bukan 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 dibatasi dengan ceramah, enggak. Dakwah itu ngajak. Kita itu setiap hari itu kita ngajak orang sebetulnya dengan sikap kita, dengan perilaku kita itu sebetulnya kita ngajak orang juga itu. Karena kadang-kadang lisanul hal aqwa min lisanil maqal. Ya. Ajakan dengan konteks, dengan perbuatan itu lebih berkesan daripada ajakan dengan ucapan. Ya. Kayak misalnya kita mendidik anak-anak gitu ya. Anak-anak kita itu kan peniru yang ulung, bukan pendengar yang baik. Anak-anak kita. Anak-anak kita itu niru kita. Nah, itu kita sebetulnya dakwah kepada anak-anak kita. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Anak-anak itu peniru yang ulung. Mereka bukan pendengar yang baik.
Ya, jadi kita menceramahi anak kita hal-hal macam-macam gitu nggak akan masuk itu. Kalau apa? Kalau kita tidak mencontohkan. Ya itu dakwah juga. Ya. Jadi jalan dakwah ini adalah jalan setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Baik, demikian Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah. Inilah tadabbur dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan waktu asar ini waktu yang terbaik. Seorang muslim hendaknya memperhatikan waktunya. Dia nggak boleh menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Waktu itu akan Allah tanya. Ya, di antara hal yang nanti Allah tanya kepada kita nanti di hari kiamat, salah satunya adalah umur, usia, waktu. An umrihi fima afna. Karena kita harus waspada. Jangan sampai waktu kita ini habis untuk hal yang tidak bermanfaat. Sia-sia. Sia-sia untuk kehidupan dunia atau sia-sia untuk kehidupan akhirat. Kita perhatikan ya penggunaan waktu kita dan jangan sampai kita jadi orang yang rugi. Yaitu siapa? Orang-orang yang tidak menggunakan waktunya untuk beriman, untuk meningkatkan iman, untuk beramal soleh, dan untuk saling menasehati. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 5 lewat 5 menit. Terima kasih, Silakan Pak. kalau Ya, ada yang ditanyakan. ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, teman-teman, ada yang mau bertanya silahkan. Ada tunjuk jari boleh, langsung buka suara juga boleh. Silakan. Ya, silahkan. Om Yu. Alhamdulillah hadir di sini 8 orang ya. Ya, Alhamdulillah. 9 Pak. 9 ya sama saya. Ya, Om Condro, Om Harun, Om Bagus, Kris. Pak Tonto, Pak Harun, Pak Krisnanto, Masya Allah. Pak Kris Ya, sehat, Pak Kris. Udah lama nggak? Pak Bu, Kris, siapa Pak? Pak Eh, Bu Bu, ya, Bu Surya. Mutia, Bu Tuto, Bu Zulia, ada pertanyaan? Silakan. Mungkin sambil menunggu mereka menyampaikan sesuatu, saya boleh Pak Ustadz tanya Pak Ustadz ya? Boleh Pak, silakan. Ya, tadi terkait dengan yang menuntut ilmu ya. Alim kan orangnya ya, apa yang memiliki pengetahuan luas. Nah, yang menuntut ilmu itu konteks ilmunya ini yang tidak rugi, yang tidak mengalami kerugian ya. Itu adalah penuntut ilmu dalam khusus di bidang agama atau ilmu yang lain Pak Ustadz, ilmu dunia gitu, seperti masalah bisnis atau masalah apa yang lainnya gitu. Hmm. Ya. Gimana Pak Ustadz ya? Baik. Jadi Islam ini tidak mengajarkan sekulerisme, tidak mengajarkan pemisahan antara urusan dunia dengan urusan akhirat, antara urusan dunia dengan urusan agama. Jadi sebetulnya dalam Islam ini nggak ada yang namanya ilmu agama, ilmu umum. Semua ilmu itu ya ilmu bermanfaat kalau berbuah amal. Ya. Yang ada kategorinya itu adalah ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Jadi nggak ada kategori ilmu agama, ilmu umum itu sebenarnya nggak ada. Ya. Yang ada ilmu yang fardu ain. Fardu ain itu ilmu yang wajib setiap muslim ketahui. Kemudian ada ilmu fardu kifayah. Ilmu yang wajib sebagian saja kaum muslimin ketahui. Nggak harus semua muslim ketahui. Ya. Jadi yang ada pembagian itu Pak. Ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah. Nah Itu ilmu yang fardu ain itu apa? Kita lihat berdasarkan usianya. Ya. Kalau seorang muslim itu usianya menjelang akil balik, usianya masih kanak-kanak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita, muru auladakum bis salati, wahum bisab'in, ya, wadribuhum inda ashrin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkanlah anak-anak kalian itu untuk sholat ketika usia mereka 7 tahun dan pukullah mereka ya kalau nggak mau sholat ketika usia mereka 10 tahun. Artinya apa? Artinya yang fardu ain bagi seorang muslim menjelang akil balik, usia 7, usia 10 itu kan anak-anak ya menjelang dewasa gitu.
itu adalah ilmu mengenai sholat. Fardu ain. Karena perintahnya disuruh sama Nabi, suruh sholat. Kalau nggak mau sholat, dipukul. Berarti ilmu fardu ain bagi anak usia 7 sampai 10 tahun itu adalah ilmu sholat. Kadang-kadang kita anak usia SD belum bisa sholat. Atau sholatnya belum tertib. Nah, ini kita kadang ya ada orang ya nggak apa namanya nggak khawatir anak itu nggak sholat, tapi khawatir kalau anaknya itu PR matematikanya itu nggak bisa, rapot bahasa Inggrisnya merah. Aduh, padahal ilmu yang fardu ain bagi dia di usia 7 sampai 10 tahun itu adalah ilmu mengenai sholat. Dia harus bisa sholat. Sholat ini kan ada kewajiban sebelum sholat, itu apa? Toharoh, bersuci. Itu fardu ain bagi dia untuk mampu bersuci, ya, mampu bersuci, mampu wudhu dengan baik, mampu mandi dengan baik, ya, mampu membersihkan apa namanya, membersihkan dirinya dari najis dengan baik, mampu cebok dengan baik, ya. Itu harus sudah diketahui ketika usianya 7 sampai 10 tahun, di mana dia sudah mulai wajib untuk melaksanakan sholat. Nah, itu fardu ain, Pak. Jadi ilmu yang fardu ain ini tergantung usia, tergantung kondisi. Nanti ketika usianya sudah makin dewasa, kalau dia mau menikah, maka ilmu fardu ainnya itu apa? Ilmu ketika dia menjadi kepala keluarga. Dia harus tahu apa hak kewajiban sebagai seorang suami, apa hak kewajiban sebagai seorang istri. Nah, itu ilmu fardu ain. Ya. Kalau nanti dia ditakdirkan menjadi pemimpin masyarakat, menjadi kepala daerah, kepala negara ya misalnya. Maka dia harus tahu tuh ilmu fardu ain bagi dia, ya, bagaimana memimpin di dalam Islam. Kalau dia menjadi pengusaha, maka dia harus tahu ilmu mengenai, ya, berdagang dalam Islam. Ya, panduan berdagang, berusaha, berbisnis dalam Islam. Hal-hal apa saja yang tidak dibolehkan dalam perdagangan, hal-hal apa saja yang boleh dan seterusnya. Itu ilmu fardu ain bagi dirinya. Jadi fardu ain ini tergantung konteks orang tersebut nanti berprofesi. Sedangkan selebihnya itu ilmu fardu kifayah. Ya, selebihnya itu ilmu fardu kifayah. Jadi Pak Udi mau belajar bahasa Arab itu fardu kifayah sebetulnya. Ya, mau belajar apa kedokteran fardu wajib, tapi fardu kifayah. Ya, jadi nggak ada pemisahan ilmu agama, ilmu dunia nggak ada. Yang ada adalah ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Demikian Pak ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Oh iya, jelas Pak. Jadi dengan demikian akan fleksibel sebetulnya ya. Tinggal paduain terkait dengan masa kapan dibutuhkan ya Pak ya. Nah, kemudian Ilmu yang fardu ain, yang paling fardu ain itu adalah ilmu mengenai rukun iman dan rukun Islam. ya, Itu fardu ain tuh. Karena ini kan apa fondasi seseorang itu ngaku muslim, ngaku mukmin ya. Ilmu fardu ain, tahu mengenai makna rukun iman yang 6 itu. Iman pada Allah, maknanya apa? Itu fardu ain. Setiap kita harus tahu. Iman kepada malaikat maksudnya apa? Itu yang rukun iman, ya. Kemudian juga yang rukun Islam, makna syahadat. Syahadat itu maknanya apa? Salat, saum, zakat, haji. Ini fardu ain. hmm, Jadi semuanya harus, semua kita yang ngaku muslim harus tahu itu makna dari dan rukun iman mengamalkan ya Pak Ustadz. dan mengamalkannya. Kalau Ya. belum mengamalkan belum beriman ya Pak Ustadz, belum diuji. Iya, iman itu harus dibuktikan dengan amal. Jadi buahnya iman itu adalah amal. Ya, iya, makasih Pak Ustadz ya. Teman-teman lain ada pertanyaan? Silahkan siapa yang mau bertanya ya. Ini sudah 10 orang ini Pak yang gabung nih, ada yang baru satu. Alhamdulillah. Kita sapa dulu siapa? Om Wijaya Jati. Om Jati, monggo kalau mau nanya. Pas dulu. Pas dulu. Sip, sehat ya. Kalau gitu satu lagi. Alhamdulillah. Nah, tadi tentang Al-Fatihah ya. Ya. Nah, tentang yang dimurkai Allah, magdub ya Pak ya. Magdubi alaihim dan satunya yang walad dolin ya. Kalau yang dimurkai Allah itu kan Yahudi ya Pak Yusuf. Hmm. Yahudi itu maksudnya apa sih Pak Ustadz? Suatu bangsa, suatu orang yang memeluk agama tertentu atau gimana ya Pak Ustadz ya? Ya. Jadi Yahud ini merujuk kepada suku ya.
kepada Yahudiyun tuh maksudnya adalah keturunan dari Yahudi. Yahud keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Israel. Jadi Hmm. Yahudi ini Nabi bukan Ishak ya. bukan nama agama ya. Dia nama suku. Itu suku Yahudi. Keturunan dari Nabi Yakub ya. Ya Yakub ya Nah, Yakub Nabi kan. Yakub, keturunan dari Nabi Yakub. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Hmm. Itu saja nggak semua orang Yahudi itu al-maghdub. Tentu saya nggak, ya. Nggak semua orang Yahudi itu. Jadi kita nggak benci kepada orang Yahudinya, nggak. Yang kita benci adalah orang Yahudi yang punya sifat al-maghdub, punya sifat dimurkai oleh Allah. Sifat dimurkai oleh Allah itu karena apa? Karena dia punya ilmu tapi nggak beramal. Itu yang kita bukan kita benci sebetulnya. Yang kita hendaknya jangan sampai kita punya sifat seperti itu gitu. Ya. Nggak boleh kita benci kepada orang berdasarkan suku, berdasarkan ras, nggak boleh. Ya, Nabi SAW punya istri, istri Nabi itu keturunan Yahudi ya, istrinya Nabi namanya Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, itu Ummul Panjang Mukminin ya Pak Ustadz. ya. Mendapat julukan tangan panjang Iya, yang rajin bersedekah itu. bersedekah. Ya, dia orang Yahudi. Di antara sahabat Nabi ada orang-orang Yahudi seperti Abdullah bin Salam. Ada. Hmm. Jadi kita nggak benci kepada sukunya, nggak. Ya. Yang kita disuruh untuk nggak suka itu adalah sifatnya. Ya, kalau sifatnya melakukan sifat al-maghdub, ya, sifat orang yang dimurkai oleh Allah itu sifat dia punya ilmu banyak tapi nggak beramal, nah, itulah yang kita nggak suka dengan sifatnya. Dan kita nggak boleh memiliki sifat seperti seperti itu. Ya. Ya, kita sedih lah kalau kita apa dengar atau baca berita ada orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, ahli agama, kemudian melakukan penyimpangan, ya, seperti sekarang lagi viral itu ada seorang yang dianggap sebagai kiai ya di Bekasi, ternyata dia melakukan ya, pelecehan seksual. Ya, sedih kita. Ya, ya begitulah. Itulah sifat Yahudi itu, meskipun dianya bukan orang Yahudi. Itu sifat sifat al-maghdubi alaihim, sifat orang yang dimurkai oleh Allah itu. Dia punya ilmu tapi dia tidak beramal. Ya, nggak boleh. Ya. Yang kita cela adalah dia tidak beramalnya, bukan ilmu ya, tapi dia tidak beramal. Ya. Jadi nggak boleh. Nah, dan ini juga pelajaran bagi kita juga. Jangan sampai kita menjadi orang seperti itu ya. Kita ini kalau bawa bapak kan setiap hari, bukan setiap hari, setiap pekan kan kita ngaji kan. Setiap pekan kita ngaji. Ngajinya di mana? Ngajinya di masjid Jumatan itu. Kita dengar khutbah Jumat. Udah banyak ilmu kita tuh sebetulnya. Dengar ayat, dengar hadis setiap Jumat kita ngaji. Nah, hasil ngaji kita setiap minggu itu harus kita buktikan dengan amal. Ya. Kenapa sih laki-laki yang wajib ikut khutbah Jumat itu? Ya, karena laki-laki itulah yang memimpin keluarga. Nah, laki-laki itu harus punya ilmu, harus dicas terus ilmunya itu setiap pekan. Ya, minimal setiap pekan dengan Jumatan. Ya, dan harus Oh, amalkan ilmu. Pak Ustadz, Ya. kalau pas Jumatan tuh denger separuh ya Pak Ustadz. Terus tahu-tahu kok Ngantuk. koma Heeh. itu gimana Pak Ustadz ya? Iya. Nggak sempurna Jumatannya kalau nggak dengarkan Uh, khutbah Jumat. Ya. Kita pilih lah Jumatan di tempat yang baik, yang khotibnya bagus gitu ya. Kalau bisa pilih ya, kita coba upayakan. Ya, kita pilih yang ya, ini mestinya bagus nih khutbahnya, yang bisa ngecas iman kita gitu. Kalau nggak dinilai kurang sempurna itu apa perlu ada pengganti Pak Ustadz? Enggak. Nggak usah ya. Cuma kurang sempurna aja pahalanya kalau nggak dengerin. Iya Pak Ustadz. Ganti itu kalau dia nggak sholat atau dia sholatnya kurang rakaat. Nah, Demikian. iya Pak Ustadz. Baik, Bu Julia mau ada yang ditanyakan? Silakan. Boleh Pak Ustadz silakan. izin bertanya tentang tadi berjamaah itu Ustadz. Hmm, Ustadz tadi kalau tidak salah mengatakan keruhnya hidup berjamaah itu lebih baik dari bersihnya sendirian. hmm, Itu bagaimana Ustadz? Kalau misalnya orang menyendiri karena misalnya lingkungannya kurang baik, dia hmm. lebih memilih bersendiri, istilahnya Pak Uslah ya Ustadz. Uzlah. Itu bagaimana Ustadz penjelasannya? Hmm. Iya, Terima kasih ada. Ustadz. Nah, Masya Allah. Pertanyaan bagus nih.
ada saat-saatnya memang kita butuh menyendiri ya. Di saat kemungkaran itu jauh lebih besar daripada kebaikan, daripada kebenaran. Ya. Saat misalnya kita ketemu di satu pertemuan, di pertemuan itu ternyata ada eh, apa namanya acara hiburan dan hiburannya itu ya hiburan yang nggak baik lah. Ada Ada musik misalnya, Ustaz. musik, ada tari erotis sama segala macam. Maka yang terbaik bagi kita ya uzlah, ya menyendiri, jangan kemudian tetap ada di situ gitu. Jadi Iya, Ustaz. ya nggak boleh kemudian berdalil lah nggak apa-apa lah ini keruhnya hidup berjamaah lebih baik daripada enggak. Kalau kemungkarannya sudah maksimal, atmosfernya yang lebih besar adalah atmosfer kemungkaran, maka bolehlah kita menyendiri, apa namanya, berpisah dari lingkungan tersebut. Tapi kalau lingkungannya bukan lingkungan yang mayoritasnya itu buruk gitu, misalnya misalnya ya di kepengurusan masjid atau kepengurusan majelis taklim gitu ya, kan orang yang hadir di kepengurusan masjid, kepengurusan majelis taklim, niatnya insya Allah niatnya niat yang baik gitu, dan keinginannya keinginan yang baik-baik. Nah, dalam perhimpunan yang niatnya memang sudah niat untuk baik gitu, berkumpulnya niatnya untuk baik itu, kemudian ada hal-hal yang jelek, ada hal-hal yang keruh, ada hal-hal yang kita nggak sepakat dengan itu, maka yang terbaik adalah kita tetap bersama dengan jamaah tadi. Kita Jadi tetap harus bersama tetap dengan gitu ya, Ustaz. ya, Harus tetap bergaul dengan mereka ini harus meskipun tetap misalnya bergaul. beda pendapat Beda gitu-gitu, pendapat sedikit, tetap jangan, kita ini ya, Ustaz. iya, nggak boleh kita berpisah. Ini kadang Baik. saya apa ngalamin gitu, misalnya membimbing jamaah umroh gitu. Kemudian di jamaah umroh itu ada yang jamaah yang ngerasa nggak cocok ini sama penjelasan ustadznya gitu. Kemudian akhirnya nggak pernah mau kumpul ketika ada pertemuan, ada apa. Dia nyendiri aja, dia sholat sendirian. Dia nggak mau ikut program kita mau ziarah ke tempat bersejarah atau apa. Nggak mau, dia pokoknya sendirian aja gitu. Nah, ini nggak baik ya. Nggak baik. Ya. Karena atmosfernya umumnya kan baik gitu. Kalau ada yang nggak baik menurut dia ya sedikit-sedikit, ya itu tidak lebih baik kalau misalnya dia menyendiri. Itu maksud dari ucapan Ali bin Abi Thalib tadi. Hadirul jamaah, jamaah ini maksud adalah jamaah kebaikan itu Baik. khairun min safwanil fardi. Itu jauh lebih baik daripada jernihnya Menyendiri, sendiri. tersendiri. Begitu. Demikian, Bu. Baik, Allah. Ustaz. Terima kasih banyak, Ustaz. Baik. Ya, ada lagi teman-teman? Kalau nggak ada lagi nih Pak Ustadz, kita sampai ke ujung pengajian kita hari ini Pak Ustadz. Mohon didoakan, kami mengaminkan ya Pak Ustadz. Ya. Baik, Bapak, Ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, waktu asar, sebagaimana tadi sudah kita pelajari, adalah salah satu waktu istijabah doa. Ini adalah waktu di mana Allah akan mengabulkan doa permintaan setiap hamba. Ini adalah waktu di mana disaksikan oleh dua malaikat, malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Maka marilah kita berdoa di waktu-waktu utama ini, ya. Dengan doa yang saya pimpin nanti sesudah selesai majelis ini, saya berharap kita juga bisa isi waktu kita menjelang maghrib ya dengan berdoa masing-masing, berzikir masing-masing, ya memperbanyak amal kebaikan masing-masing sampai masuk waktu maghrib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نائمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, kami berharap padamu, ya Allah, selamatkanlah agama kami. Wa afiatan fil jasad. Kami berharap padamu, ya Allah, sehatkanlah tubuh kami. Wa Amin. ziyadatan fil ilmi. Kami berharap padamu, ya Allah, tambahkanlah ilmu kami. Wa barakatan fil Amin. rizki. Kami berharap padamu, ya Allah, berikan keberkahan pada rizki kami. Wa taubatan qablal maut. Kami mohon padamu, ya Allah, sempatkan kami bertaubat sebelum kematian menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kami mohon padamu, ya Allah, berikan ampunanmu saat maut sudah menjemput kami. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkan kami
saat menjalani sakaratul maut. Wan najata Amin. minan nar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, berikan ampunanmu saat hari perhitungan kelak. Allahumma tawaffana muslima wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan muslim ya Allah, dan pertemukanlah kami di dunia maupun di akhirat ya Allah dengan orang-orang yang salih ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana waj'alna Allahumma ja'alna muqimus salah. Ya Allah, jadikanlah kami kaum yang mampu menegakkan salat ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga anak keturunan kami ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la tada' lana daynan illa farajtah wa la tada' lana mardan illa syafaitah. Ya Allah, jangan kau biarkan ada di antara kami yang memiliki dosa kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jangan kau biarkan ada di antara kami yang memiliki kesulitan ekonomi, banyak terlilit hutang, kecuali Engkau bebaskan kami dari kesulitan ekonomi itu ya Allah. Jangan biarkan di antara kami ada yang sakit, kecuali Engkau sembuhkan penyakit kami ya Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami bermohon, minta dan mengharapkan perlindungan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Baik, Amin. Bapak Ibu ikhwatal iman rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu anta an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. dan teman-teman. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah.